Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman subscriber semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya. Selamat datang di channel Anan JJ. Jadi kali ini saya nggak membahas masalah tips dan trik RBW tentang sekat-sekatan tentang promosi Twitter ataupun kesalahan-kesalahan pada RBW ya. Kali ini saya cuma mau share RBW mini milik saya pribadi yang lagi on proses ya. Mungkin baru ini sekitar berapa nih, berapa persen ya, 30-40% lah yang on proses ya. Siapa tahu ada teman-teman yang berniat untuk membuat RBW di atas rumah, entah itu di atas dapur, entah di atas ruang tamu, di atas teras, di atas ruang apalah pokoknya yang terbatasan lahan ataupun terbatasan dana ya. Karena bikin RBW langsung di atas ini kayaknya lebih minim lah, walau cuman ya itu kita nggak bisa bikin yang sesuka hati kita ya, jadi ngikutin pedasi, ngikutin rumahnya kayak gimana. Nah, keuntungan dari RBW di rumah ini kita bisa mantau terus ya teman-teman ya. Nah, jadi ini saya mau share gimana penampakannya, penampakan RBW mini ini 3x10. Oke, penasaran kan teman-teman? Oke, kita cek ya, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman penampakan RBW mini 3x10 satu lantai di atas dapur. Nah, jadi rumah saya ini rumah panggung ya, karena memang di Kalimantan itu kalau rumah zaman dulu itu jarang yang beton-beton gitu, banyak kan tuh rumah kayu panggung ini. Jadi untuk fondasinya itu dia memang tidak untuk dipersiapkan untuk beban yang berat-berat lah gitu. Makanya di sini saya rencananya mau bikin pakai panggung juga atasnya. Karena apa? Karena seandainya saya langsung sambung ke dapur ini, dia otomatis kan harus lantai itu harus diplester ya, biar suara dan bau dari atas ataupun dari bawah itu bau masakan. Kalau dari atas kan bau kotoran burung segala macam. Kalau misalnya dari bawah itu kan bau masakan atau apa, atau suara orang itu nggak tembus ke atas, maupun yang dari atas itu nggak tembus ke bawah. Nah, itu harusnya di plester. Cuman karena kita memperhitungkan fondasi yang memang tidak dipersiapkan untuk beban yang berat, makanya kita kasih jarak. Jadi biar suara dan bau dari atas maupun dari bawah itu nggak tembus ya teman-teman ya. Jadi ini penampakannya. Untuk ruang inap ini saya bikin tingginya ini 2,5 meter ya, kurang lebih lah 2,5 meter. Ini kita nggak pakai rumah monyet teman-teman. Nah, ini untuk void saya bikin 3x3. Jadi untuk ruang inap itu 3x7 ya teman-teman ya. Jadi kadang kenapa saya bikin ini, kadang sore itu saya perhatiin ya, semenjak saya semangat membuat dunia perwaletan ini, saya jadi sering gitu ya, sering noleh-noleh ke atas ya. Kalau sore hari itu lihat burung terbang atau gimana gitu, burung walet ya. Nah, di sini ini ternyata tuh nggak banyak sih, cuman lumayan lah lewat-lewat gitu kan di atas ini. Nah, siapa tahu dengan ada RBW ini mereka bisa mampir bertahan dan menginap ya, membuat keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya dalam RBW ini, dan bisa beranak pinak. Oke, jadi di sini rencananya saya mau ini sebenarnya kemarin itu saya ini kan karena fondasinya kurang kuat kan, jadi kita nggak bisa pakai beton lah gitu lah intinya, nggak bisa pakai batako ya untuk dinding. Jadi kemarin saya pilihannya itu esbes, terus kalsibor, terus seng sama galvalum. Nah, awalnya saya tuh lebih condong ke galvalum. Kenapa ke galvalum? Karena lebih awet, pengerjaannya lebih ringan. Tapi ternyata galvalum itu lumayan mahal. Di sini
untuk harga galvalum yang 6 meter untuk ketebalan 0,25 itu kenanya di paling murah nih ya. Ini kan ada beberapa merek nih. Ini yang paling murah itu ada di kisaran harga 204.000. Nah, kalau yang bagus itu di sini ya. Yang bagus itu kena di 300 berapa gitu ya. Itu ketebalan 0,30. Nah, terus kalau misalnya pakai kalsibor, saya mengkhawatirkan kekuatan dari kalsibor ya. Kalau sama S-base kan masih mending S-base nih, lebih kuat S-base dan harga pun lebih miring S-base ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan S-base sebagai atap dan dinding ya, karena mau S-base, mau galvalum, mau itu kalsibor atau itu seng, tetap aja harus ada pelapis aluminium foil terus styrofoam baru bisa turun ya suhunya. Apalagi kalau misalnya galvalum itu kan namanya seng ya. Kalau misalnya S-base ini dia nggak terlalu panas, cuman dia bisa menyerap panas. Kalau galvalum itu panas, kalau misalnya suhu matahari kena matahari, terpapar matahari itu panas, dia lebih panas daripada daripada S-base. Nah, tapi kelebihannya itu kalau misalnya dia sudah cuaca nggak panas, dia langsung hilang gitu loh panasnya. Dia bisa kayak memantulkan gitu. Walaupun kalau misalnya S-base itu dia memang nggak panas, cuman dia awet gitu loh panasnya, karena dia bisa nyimpan panas gitu loh. Nah, karena tetap aja nih kalau misalnya mau pakai bahan apapun harus dikasih aluminium foil, mending saya pakai S-base loh. Kalau S-base juga lumayan kuat ya, asal nggak pukul aja pakai kayu. Kalau S-base itu di sini kisaran, saya survei semua toko bangunan, itu paling murah saya dapat di harga 30.000 untuk S-base ya. Kalau untuk galvalum ini saya dapat di harga 204.000 paling murah. Itu aja ketebalnya cuma 0,25 ya teman-teman. Jadi selisihnya bisa setengah. Jadi kalau misalnya pakai galvalum itu untuk atap sama dinding sekitar habis 6 juta lebih, kalau S-base itu cuma 3 juta lebih, Mas Bro. Lumayan kan? Jadi daripada buang-buang dana untuk di galvalum, mending kita alih fungsikan ke lapisan dalam ya, kayak styrofoam, kayak aluminium foil gitu ya. Kayak meminimalisir budget juga lah. Jadi ya nih teman-teman penampakannya. Oh ya, ngomong-ngomong masalah S-base nih, saya jadi ingat RBW saya yang pertama. Itu banyak teman-teman yang nanya, gimana perkembangannya bang? Jadi RBW itu kemarin saya rehab sampai sekarang ini belum nyampe 1 bulan ya teman-teman. Jadi sabar, saya juga penasaran sih sebenarnya gimana hasilnya habis direhab. Walaupun nggak rehab, walaupun belum selesai lah. Jadi maksudnya masih ada kayak formasi Twitter kan, kayak saya jelaskan di video sebelumnya, formasi Twitter di lantai 3 sama 4 itu belum rampung ya. Terus Twitternya juga masih pakai nyampur lah, ada yang Piro, ada yang Audak 61, belum saya rubah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nyeting volume di inap itu agak sulit gitu. Tapi kita lihatkan aja sih, supaya tahu ada perkembangan lah pas disekat ini ya. Jadi teman-teman subscriber sabar aja nunggu gimana perkembangannya. Jadi sekarang saya fokus dulu nih yang untuk RBW yang baru dikerjain ini, yang on proses ini. Kita sama-sama pantau lah gimana ini jadinya nanti. Saya bakal update terus ya, biar saya bisa sharing ke teman-teman gimana perkembangan RBW ini. Ya, teman-teman. Ini kisaran estimasi biaya sampai selesai itu sekitar di 30-an lah, 30 jutaan. Untuk bahan sekitar 20 juta, 10 jutanya itu upah tukang.
semoga aja ya teman-teman ini bisa lancar sampai on perdana, sampai mudah-mudahan sukses lah, amin ya rabbal alamin. Ada doa dari teman-teman semua ya. Oke, mungkin segini aja dulu ya teman-teman ya, sharing untuk kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman yang belum memiliki RBW dan keterbatasan lahan dan dana ya teman-teman ya. Mungkin bisa jadi pandangan lah untuk bikin RBW. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton sampai selesai video ini. Video yang nggak terlalu berfaedah ya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia. Ciao.